Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudaraku, sebangsa, setanah air yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya, Agus Mar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Ada berita yang membuat saya sedikit emosi, membuat saya sedikit tersinggung, marah sebenarnya. Ya, ini peristiwa kemarin. Kemarin apa? Hari Senin ya. Senin tanggal 6 Desember 2021. Ada sekelompok orang mengatasnamakan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bertemu melakukan rapat dengar pendapat dengan anggota DPR RI kita Komisi 3 dan diterima. Yang membuat saya marah itu diterimanya mereka oleh wakil rakyat kita, anggota Komisi DPR RI ini. Mengapa saya marah? Karena siapa mereka sudah jelas, visi misi tujuannya juga sudah jelas. Orang yang ingin meminta membebaskan Muhammad Rizik Syihab dan Munarman. Dua pentolan dari ormas terlarang. Yang satu bahkan tersangka kasus tindak pidana terorisme. Kok diterima oleh para politisi kita di Komisi 3 itu? Maksudnya apa gitu? Yang pertama secara etik sudah tidak etis. Tidak masuk menurut saya. Mengapa saya katakan begitu? Yang pertama, mereka itu orang yang dibela oleh kelompok yang mengatasnamakan ulama ini adalah orang-orang dari ormas yang sudah dilarang di tanah air ini. Dan misinya jelas ingin membebaskan mereka, membela tersangka-tersangka dari ormas terlarang ini. Kok masih diterima, maksudnya apa? Yang kedua, ini perkara hukum sudah ditangani oleh kepolisian. Mestinya nggak usah basa-basi, mohon maaf saya nggak bisa menerima Anda. Itu sudah masuk ranah hukum. Silakan Anda ke polisi. Oh, ini kok dirapat diterima di arena rapat resmi dengar pendapat dengan Komisi 3, nggak bisa membedakan mana kawan mana lawan terkait dengan kepentingan bela bangsa ini, terkait dengan tanah air ini. Kurang pegawaian apa sampai nih anggota DPR Komisi 3 ini? Lengop menurut saya ini anggota DPR RI kita. Kayak kurang pekerjaan saja, kayak kurang pegawaian. Orang udah jelas-jelas masuk pada golongan membela ormas pentolan, ormas yang sudah dilarang di tanah air ini kok diterima dengan baik dalam acara rapat dengar pendapat. Maksudnya apa? Allah Karim, itu yang membuat saya emosi. Oke, nanti saya lanjutkan. Sebelumnya saya ingin mengajak Anda mendengarkan ceramah yang sangat baik ini dari rekan kita, dari seorang ustadz dari Lampung, Ustadz Suparman Abdul Karim. La yafuna bi'ahdin wala mitakin. Mereka merusak kesepakatan, mereka mengacaukan negara, mereka memberontak dengan pemerintah yang sah. Maka Nabi tegaskan dengan perintahnya, fa idza kharaju faqtuluhum. Mari kita catat kalimat ini, mari kita ingat-ingat perintah Nabi, fa idza kharaju faqtuluhum. Apabila mereka sudah keluar, kata Nabi, perangilah mereka. Tsumma idza kharaju faqtuluhum. Maka apabila mereka sudah keluar, kata Nabi, maka perangi mereka. Tsumma idza kharaju faqtuluhum. Apabila mereka sudah keluar, perangilah mereka. Sampai 3 kali disebutkan oleh Nabi. Jadi jamaah Jum'ah, bukan cuma Densus 88 yang wajib memerangi teroris. Kita sebagai umat Islam wajib memerangi teroris. Ada orang berbuat kriminal lalu mengatasnamakan keluarga kita yang terhormat, kita pasti marah. Ada orang berbuat kriminal lalu dia mengatasnamakan jihad, dia mengatasnamakan Islam, maka kita semua umat Islam wajib marah kepada mereka dan wajib memerangi mereka semua. Saya sangat kecewa sebagai umat Islam kalau ada orang yang mengatasnamakan Islam tapi untuk membunuh orang lain, membuat kekacauan. Dan kita juga marah sebagai umat Islam kalau ada tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh bangsa yang seolah-olah masih membela kegiatan terorisme. Maka Nabi bersabda, fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahu yaumal qiyamah. Sesungguhnya memerangi teroris itu pahalanya sangat besar bagi yang memerangnya pada hari kiamat nanti. Bahkan Nabi bersabda,
sebaik-baiknya mati syahid adalah mati dibunuh oleh khawarij atau mati dibunuh oleh teroris. Maka bukan terorisnya yang mati syahid, tapi yang mati syahid adalah petugas Densus 88 dan setiap orang yang berjuang memerangi terorisme. Kesimpulannya, umat Islam tidak boleh bingung dengan berbagai macam aksi terorisme belakangan ini, tapi umat Islam harus memastikan diri. Mari kita bersama-sama perang melawan teroris. Mudah-mudahan ceramah singkat potongan ya, ini potongan dari ceramah panjangnya Ustaz Barman Abdul Karim. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kepala-kepala anggota Komisi 3 DPR RI kemarin yang telah dengan menerima mereka kelompok-kelompok yang membela pentolan-pentolan ormas terlarang yang tersangkut dengan tindak pidana teroris, kok diterima dengan baik. Menurut saya itu otak mereka nggak jalan, anggota DPR RI-nya. Kalau kelompok yang mengaku ulama ini sih satu kelompok, mereka ada pada barisan mereka, ada pada barisan pemimpin ormas yang sudah dilarang di tanah air ini. Catat, orang kelompok yang mengatasnamakan ulama Suhajadi yang kemarin ketemu dengan Komisi 3 adalah orang-orang yang ada pada barisan bersama dengan pentolan ormas terlarang Muhammad Rizik Syihab dan pentolan orang terduga terorisme Munarman. Ya, kalau itu sejalan, punya usaha, upaya mati-matian untuk membela teman-temannya, ya wajar. Tetapi Komisi 3 ini adalah alat negara, lembaga negara, wakil rakyat. Masa tidak bisa membedakan siapa kawan dan siapa lawan bagi bangsa dan negara ini? Masa tidak bisa membedakan, tidak bisa melihat kepentingan mereka? Padahal agendanya mereka udah jelas, bukan tiba-tiba. Ya ini ingin membela Munarman dan MRS itu. Kok diterima dengan baik rapat? Anda digaji oleh negara, uang rakyat untuk melayani orang-orang yang berkompol dengan ormas terlarang. Kurang ajar ini. Ini kalau di Turki sama ditangkapin semua ini. Ya serius, kalau di Turki, ini anggota Komisi 3 DPR RI kemarin ditangkapin semua ini. Karena telah dengan sangat nyata bukti mereka menerima dengan baik kelompok-kelompok yang sudah dilarang oleh negara. Ya serius, ini kita harus, mungkin Pak Jokowi sekali-kali harus meniru cara tegas Presiden Erdogan Turki. Bagaimana Turki sangat tegas melawan dan membasmi kelompok-kelompok yang merongrong negara. Ya, baca itu silakan tuh. Tahun 2016 yang lalu kalau nggak salah, tragedi pemberontakan yang gagal. Bukan hanya puluhan ribu yang ditangkapi oleh pemerintah Turki. Ada data mengatakan sekitar 100.000 tuh orang yang ditangkap di Turki karena ditengarai berkomplot ikut membela mendukung kelompok yang dianggap sebagai teroris oleh negara ini. Iya serius, bukan hanya 20.000, 30.000, mungkin 100.000. Jaksa, guru, sekolah, pejabat negara yang lain dan seluruh elemen-elemen LSM, media, ya, pokoknya yang ditengarai bergabung dengan mereka, tangkapin semua itu oleh Turki itu 2016 yang lalu dan aman hari ini. Ya, saya suatu saat ketika negara ini memang menye-menye pada semuanya, barangkali Pak Jokowi perlu mengambil langkah tegas sebagaimana yang sudah pernah dilakukan oleh Presiden Erdogan di Turki ini. Nggak bisa lah. Negara ini sudah dalam darurat begini. Kelompok pembangkang negara sudah terang-terangan begini. Oh masih pada menye-menye, masih pada sok humanis, sok lemah lembut. Kalau mencari aman orang pura-pura diam sih ya maklum. Banyak orang penakut memang di negara ini. Padahal mereka makan dari uang negara, digaji oleh negara. Tapi mentalnya mental pengecut, mental penakut. Yang ada di pikiran hanya bekerja mendapatkan gaji, turu, kelonangat, karo anak bojo itu aja. Ini pegawai-pegawai, pejabat-pejabat negara bajingan juga menurut saya. Makan dari duit negara,
digaji oleh negara, tapi negaranya diobok-obok, digoyang oleh kelompok-kelompok pembangkang, diam aja. Ya menurut saya bagian dari bangsa juga ini. Walaupun belum masuk pada pengkhianat, tapi bagian dari kelompok kurang ajar. Maunya enak di negara ini, tidur, hangat, makan, kenyang, klon dengan bojo gitu ya, hura-hura, berwisata dengan keluarga, tapi melihat negaranya digoyang, diobok-obok, diam aja. Itu keparat menurut saya, itu sikap-sikap keparat. Maunya enaknya sendiri, ingin tidur nyenyak di dalam, tapi negara rumahnya dilempari perampok, diam aja. Bangsat ini. Oke, saya kira itu ya kemarahan saya pada pagi hari ini. Hari apa ini? Hari Selasa ya, tanggal 7 Desember 2021. Kita berharap kepada aparat keamanan kita, khususnya Polri ya, yang menangani persoalan terorisme, persoalan orang-orang yang melanggar negara ini, semakin tegas dan tidak usah basa-basi dengan mereka. Mohon maaf Pak Kapolri, Pak Sigit. Tidak usah basa-basi dengan kelompok-kelompok yang mendukung gerakan-gerakan terorisme. Tidak usah basa-basi dengan kelompok ormas yang sudah dilarang di negara ini. Mereka adalah musuh bangsa dan negara. Mereka pembangkang. Mereka tidak mau diatur oleh negara. Karena mereka memang mau berontak, mau membangkang. Mereka tidak mengakui ini adalah pemerintahan yang sah. Tidak mengakui Jokowi adalah presiden yang legal. Sudah disebutkan itu oleh pimpinannya. Mereka mengatakan menyebut bahwa Pak Jokowi adalah presiden ilegal. Mereka mengatakan ini adalah rezim zalim. Ini rezim tauhid. Mereka ingin berada bawah naungan khilafah Islamiyah. Kurang apa lagi? Sapu bersih aja mereka, Pak. Gak usah ada humanis dengan rusak negara ini. Apapun, siapapun mereka. Harus dibasmi dari bumi pertiwi ini. Kalau kurang pasukan, sekali lagi, merasa takut, kurang pembela, kurang pendukung, Pak Kapolri, umumkan kepada masyarakat sipil. Pak Jokowi, umumkan kepada masyarakat sipil, sebagaimana Pak Erdogan dulu pernah mengumumkan untuk melawan, membantai musuh negara. Insya Allah dari Sabang sampai Merauke sudah siap untuk membumi hanguskan, menenggelamkan musuh-musuh negara ini dari bumi pertiwi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI. Harga mati.